misalnya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah kenal dengan yang namanya UMKM ya, rumah BUMN, rumah BUMN. Di rumah BUMN, nah, karena di Kalimantan Selatan ini sudah ada rumah BUMN, makanya di PLN kami diminta untuk membentuk eh, wadah lagi untuk teman-teman UMKM, tapi namanya bukan rumah BUMN lagi, namanya adalah HUB UMK. Tugas dan fungsinya sama aja, yaitu terkait dengan pembinaan eh, terhadap UMKM untuk mendorong, mendampingi, dan mengembangkan usahanya. Seperti itu. Ini terkait dengan mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan skema pembinaannya nanti seperti apa. Eh, Mungkin yang kemarin-kemarin sudah sempat Bapak Ibu lewati yang pertama terkait dengan seleksi mitra ya, baik itu UMKM lama, artinya UMKM yang dalam hal ini pernah menerima bantuan dari PLN, baik itu dari program-program reguler kami ataupun dari dulu mungkin ada namanya penerima bantuan modal ya. Tapi sekarang sudah tidak ada karena di kementerian sudah tidak diadakan lagi karena sudah ada tugas khusus dari BUMN yang lain untuk pengelolaan modalnya. Jadi siapa aja yang bisa menjadi mitra kami, mitra HUB UMK PLN, yaitu UMK-UMK yang ada di daerah masing-masing, lalu juga UMKM penerima bantuan dari PLN, sebelumnya penerima bantuan, bisa juga UMKM kelompok rentan, dalam hal ini mungkin bisa perempuan, atau juga teman-teman, mohon maaf, teman-teman disabilitas yang mungkin punya UMKM itu bisa juga eh, bergabung dengan kami. Jadi HUB UMK tidak membatasi siapapun yang mau bergabung, eh, tapi nanti yang terutama mungkin seperti yang pernah disampaikan Mbak Rizla pada saat seleksi, yang teman-teman nanti juga pernah ketemu mungkin pada saat pendaftaran, mungkin ditanya apakah sudah pernah menerima bantuan dari eh, PLN ya, BUMN yang lain, artinya ada perusahaan yang sudah bermitra. Nah, itu karena kita sama-sama menjaga nih, dalam tanda kutip, kalau yang sudah menjadi mandatori, udah jadi binaan dari rekan-rekan yang lain, rekan-rekan BUMN ataupun perusahaan yang lain. eh, jadi untuk saat ini memang belum bisa menjadi anggota kami seperti itu. Kecuali nanti dari teman-teman memang keluar dulu dari yang sebelah sana, baru bisa masuk dari yang sebelah sini, seperti itu. Mungkin dari itu, dari seleksi, lalu nextnya nanti ada pendampingan dan pembinaan nanti yang dilakukan oleh teman-teman di HUB UMK, dalam hal ini nanti diwakili oleh Pak Rizla nanti. Jadi isinya apa sih kegiatan di sana? Ya mungkin nanti terkait dengan pelatihan-pelatihan, nanti ya juga ada sertifikasi, ada juga nanti publikasi dan promosi nanti kita bantu untuk publikasi dan promosinya. Kita juga mungkin bisa bantu terkait dengan penguatan kapasitas dan kualitas produksinya, karena nanti juga ada pelatihannya. Pelatihannya pelatihan apa aja? Mungkin pelatihan dari pengolahan produknya, pengolahan packagingnya seperti apa, lalu juga cara pemasarannya seperti apa, dan mungkin karena sekarang zamannya sudah online ya, nanti mungkin kami juga ada terkait dengan eh, sebenarnya simpel sih semua orang bisa. Pelatihan terkait dengan foto dari produknya. Kelihatannya simpel, tapi kan yang seperti itu harus dibuat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi itu nanti kegiatan-kegiatannya. Nanti juga kalau memang eh, kami ada diberikan pendanaan dari kantor pusat, nanti kita juga bisa mengolahnya terkait dengan
Selain dari pelatihan tadi, juga bantuan publikasi dan promosi, nanti juga mungkin ada terkait dengan eh, sertifikasi. Sertifikasi mungkin secara bertahap ya Bapak Ibu sekalian, kalau memang dari Bapak Ibu belum ada sertifikasi, kami coba bantu nanti fasilitasi, tapi mungkin tidak bisa semuanya langsung seperti itu karena juga ada keterbatasan di kami, seperti itu. Jadi arahnya ini nanti kemana? Nanti kalau memang ini sudah ada semuanya, nanti juga kita bisa buat untuk katalog kami. Rencana memang nanti dari teman-teman Pak Rizla dan teman-teman nanti membuat semacam katalog ya. Jadi pada saat nanti kami bertemu dengan pihak lain atau nanti dari Pak Rizla memasarkan, nanti ada apa aja sih yang bergabung dengan kami, produknya apa aja, keunggulannya apa aja, seperti itu. Dan juga nanti ada juga klasterisasi, nanti mungkin secara ini bisa disampaikan lagi dengan Pak Rizla nanti. Jadi nanti intinya sih di klaster-klaster, dikelompokkan dalam ini. Karena pada saat pelatihan nanti pun eh, tidak bisa bersamaan ya. Mungkin ada pelatihan yang kita bisa latihan bareng-bareng, tapi mungkin pada saat pelatihan pengolahan produk, eh, ini tidak bisa berbarengan antara mungkin dengan misalkan yang teman-teman dari UMK Kripik seperti itu dengan UMKM yang lain, pengolahan yang lain seperti itu. Nah, ini juga nanti larinya eh, kami rencana karena di PLN juga ada marketplace-nya, ada di PLN Mobile. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian download, di situ ada marketplace-nya PLN di PLN Mobile. Nanti rencana juga teman-teman yang ada di sini kami ikutkan di marketplace-nya PLN Mobile. Dan kelebihannya apa? Kelebihannya nanti kalau memang itu di teman-teman ikut di situ, eh, ya ada promo-promo khusus nanti pada saat memang eh, hari-harinya PLN nanti ada promo-promo khusus seperti itu diikutkan seperti itu. Mungkin yang belum tahu mungkin bisa coba cek dulu download dulu PLN Mobile seperti apa bentuknya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan dijelaskan oleh Pak Rizla dan teman-teman step by stepnya untuk bisa bergabung join di marketplace PLN Mobile. Nanti juga biasanya kalau memang kita ada apa namanya acara yang lain bisa itu TCSL, PLN Fest atau eh, UMKM pameran di mana baik itu tingkatnya nasional ataupun yang sifatnya daerah di sini bisa juga nanti kita fasilitasi eh, teman-teman yang memang mau ikutan pameran di situ tapi mungkin tidak bisa semuanya dalam hal ini mungkin nanti gantian ya. Nanti gantian siapa yang duluan ataupun podcaster atau seperti apa nanti biar teknisnya dari Pak Rizal dan teman-teman HUB nanti yang eh, menyampaikan seperti itu. Dan nanti juga untuk pembinaan berikutnya kalau memang syukur-syukur lancar semuanya ya mudah-mudahan ada teman-teman nanti dari binaan HUB UMK PLN Banjarbaru ada yang bisa go global, artinya bisa memasarkan produknya sampai ke luar negeri sana, seperti itu. Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil ya, karena teman-teman UMKM yang ada yang lainnya pun banyak yang sudah bisa memasarkan produknya sampai dengan eh, ke luar negeri itu, karena sekarang juga sudah banyak pasar online, jadi saya rasa itu bukan suatu hal yang mustahil ya. Bagi teman-teman ya tugas kami di sini, kami dan timnya Pak Rizla membantu fasilitasi teman-teman. Selanjutnya adalah semangat dari teman-teman juga itu yang perlu kita gaungkan seperti itu. Jadi percuma saja kalau nanti dari Pak Rizla dan teman-teman sudah semangat dari memberikan pelatihan, memberikan konsultasi seperti itu atau bimbingan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman UMKM-nya di sini tidak semangat, ya
kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semuanya juga kembali ke teman-teman lagi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman UMKM di sini bisa ikut aktif, Pak. Bisa ikut aktif semuanya. Yuk kita bareng-bareng memajukan eh, usaha yang semua yang teman-teman miliki. Kita coba bantu semua yang kami bisa. Insya Allah kami coba bantu. Nanti kalau memang ada permasalahan produksinya atau promosinya, nanti teman-teman bisa juga berkonsultasi ke kami. By phone pun bisa nanti dari timnya Mbak Rizla ataupun datang di PLN bisa langsung, kebetulan untuk hub UMK-nya itu ada di belakang kantor PLN unit induk distribusi Banjarbaru. Nanti bisa teman-teman langsung aja datang ke kantornya, nanti lewat Saptam langsung aja nanti masuk, atau nanti Pak Rizla nanti bisa share log mungkin Pak untuk lokasi hubnya, kalian perkenalan. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa pertemuan online seperti itu, offline seperti itu ya. Ya, Jadi nanti kita bisa saling ketemu. Mungkin itu aja sedikit dari kami untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf ini mungkin kami tidak bisa mengikuti full time karena ada kegiatan yang lain. Eh, Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Rizla. Silakan Pak Rizla. oke. Terima kasih Pak Andika yang sudah menyampaikan, memaparkan tentang program TJSL-nya PLN WIDI Kalsel Kalteng. Baik, kawan-kawan semua, tadi mungkin sudah ada sedikit pencerahan ya dari Pak Andika bagaimana PT PLN itu mempunyai eh, komitmen yang tinggi untuk membantu mengembangkan para pelaku usaha mikro kecil. Jadi eh, tadi bisa jelas juga kenapa sekarang Kementerian BUMN meminta untuk PLN WIDI Kalsel Kalteng bikin hub gitu ya. Padahal sudah ada, tapi sudah jelas. Nah itu mungkin hal itu nanti kita melihat nanti realisasi program aja yang membedakannya. Jadi mungkin kawan-kawan yang namanya rumah itu kan beda ya, rumah rumah. Kalau yang sana kan rumah namanya, kalau sini hub. Nanti saya akan bedakan hub itu seperti apa gitu ya. Baik, makasih Pak Andika. Mohon apa diberi waktu kami Pak nanti Pak, terus diberi arahan-arahan selanjutnya Pak, pencerahan bagaimana nanti kami bisa mengembangkan hub ini menjadi, ya, harapan kita sih Pak jadi hub yang terbaik di Indonesia Pak untuk Banjarbaru. Amin, amin, amin. Siap, Pak. Oke. Baik kawan-kawan, sekarang saya melanjutkan dengan eh, materi saya ya. Saya ingin share screen dulu. Oke, kami izin lift Pak Rizla ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin Bapak Ibu sekalian ini tidak bisa eh, menyiapkan full waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Rizla Waalaikumsalam. dan teman-teman. Ya, masih silakan Pak Andika. Oke. Kawan-kawan, saya sebagai operator ya, operator eh, dari Hub OMK Banjarbaru ingin sedikit memberi penjelasan konsepnya Hub OMK Banjarbaru. Nah, tentunya kawan-kawan bertanya itu apa sih hub? Apakah hubungan gelap atau hubungan legal? Gitu ya. Hub itu kalau dalam bahasa teknisnya itu adalah penghubung, ya, menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya. Udah itu aja dah. Jadi dihubungkan, dicomblangin gitu ya. Nah, ini barangnya seperti ini biasanya kalau hub-hub itu ya. Nah, jadi tempat menghubungkan antara flash disk dengan komputer, terus dengan jaringan komputer satu dengan komputer lain dihubungkan oleh si hub tadi. Jadi tanpa ada hub, masing-masing perangkat tadi nggak bisa terhubung gitu. Jadi ini adalah fungsi yang pertama. Nah, kemudian hub UMK Banjarbaru itu adalah penghubung usaha mikro kecil
yang merupakan sebuah ekosistem jejaring. Jadi di sini kita adalah berjejaring ya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu pelaku UMK, bukan masalah kita lebih sukses atau kita nasib kita jelek apa enggak, tapi kita berjaring. Nanti kita di sini niatnya itu adalah sukses bersama gitu ya. Nah, ekosistem ini memfasilitasi ya peningkatan kapasitas dan kapabilitas bisnis ya. Kemudian juga nanti kita akan membuka sebuah jejaring kolaborasi. Nah, ini contohnya nih hari ini sudah banyak yang terdata UMKM-nya, usaha-usahanya macam-macam nih. Pak Haji Hairudin dia konveksi. Nah, nanti kan ini bisa berjejaring sebenarnya dengan yang lain ya. Namanya dari pihak Bu Woro Production ingin membutuhkan sarana promosi berupa konveksi, nah itu kan bisa berjejaring dengan Pak Adin. Kemudian juga kalau umpamanya nih ada teman-teman yang membutuhkan eh, apa istilahnya itu pengrajin buket di Hulu Sungai Selatan di Kandangan, kita ada juga di sini anggota kita yang mempunyai bisnisnya di eh, Hulu Sungai Selatan. Jadi nggak usah perlu repot kalau mau pesan buket untuk ngasih saudara atau teman-teman yang di Kandangan, tinggal order ke teman kita Mbak Muti. Mbak Muti di sana bisa melayani kalau di sini. Nah, seperti itulah yang namanya jejaring kolaborasi dan banyak lagi yang bisa dikolaborasikan. Kemudian di sini juga nanti kita akan membuat ekosistem sebagai tempat kita berbagi pengetahuan dan keterampilan. Karena di sini kan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam skala ya. eh Tentunya ada yang memiliki keterampilan, pengetahuan yang lebih daripada yang lainnya. Nah, di sini bisa saling tukar menukar ilmu gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan zamannya adalah nanti kita di sini akan bersama-sama belajar menguasai digital, terutama sekali yang berkaitan dengan ekonomi digital. Nah, sekarang ekonomi digital luar biasa luasnya ya. Sekarang itu orang jarang udah pakai duit kontan ya, sudah menggunakan uang digital. Nah, itu harus diantisipasi oleh para pelaku usaha. Nah, nanti juga kita di sini nanti di sesi terakhir, sesi sudah saya ini Mas Andi Rija dari PT Jawara Data, dia akan memberikan paparan tentang bagaimana kawan-kawan bisa memfasilitasi menggunakan fasilitas website sebagai sarana eh, promosi dan pemasaran digital. Nah, di situ nanti akan bagaimana mendaftar sebagai member, kemudian mengupload foto produk, kemudian juga bagaimana eh, call to actionnya dari dari promosi kawan-kawan semua nanti begitu orang mengunjungi website kita tinggal bisa klik langsung WA nanti ke kawan-kawan semua ya. Nah, kemudian alur kerja kita adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kawan-kawan sudah melakukan registrasi. Kemudian dari registrasi tadi kami mendapat database. Database dari kawan-kawan semua itu kami lakukan pemetaan, kami lakukan identifikasi, ya, kami susun sedemikian rupa dengan kondisi masing-masing yang tentunya berbeda. Nah, pada saatnya nanti kami melakukan analisa kebutuhannya apa. Jadi analisa kebutuhan itu adalah yang paling penting. Bahwa mohon maaf, saya mungkin beda dengan yang dulu-dulu kalau pendampingannya. Kalau dulu kan udah semua dijadikan satu aja gitu ya, semua pelatihan eh, neraca keuangan udah semuanya ikut. Tapi kita di sini tidak kita akan melakukan analisa kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan itu yang kita berikan. Nah, begitu sudah diperoleh analisa kebutuhannya, baru nanti kita laksanakan program pendampingan. Nah, program pendampingan ini nanti tergantung dengan cara teknis kita sesuai kondisi. Nah, apa outputnya? Hasilnya apa nanti? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andika tadi juga, mungkin kawan-kawan juga sudah menyimak tadi. Yang pertama itu adalah mapping ya, petanya gitu loh. Jadi begitu pertama kawan-kawan sudah melakukan registrasi, kita udah bisa melihat nih udah modern atau udah digital atau sudah online gitu ya dari kondisinya. Nah, semua ini kita akan sempurnakan terus nanti dengan pendampingan-pendampingan. Kemudian eh, PLN kan banyak nih program-program ya, program-program yang
mendukung eh, promosi dan pemasaran. Tapi mereka harus minta ada dilakukan kurasi gitu ya. Jadi begitu udah mapping, kita pendampingan, nanti ada kurasi kedua. Kurasi dua ini, kurasi satu dulu ya. Kurasi satu ini itu akan menentukan UMK yang bisa masuk dalam katalog produk unggulan. Ya, jadi kalau yang sudah bisa lulus di kurasi satu itu akan masuk di katalog produk unggulan. Kemudian kalau sudah lulus kurasi satu juga itu bisa diikutkan dengan ekspo lokal. Umpamanya nih, saya kemarin sudah mendapat kepastian juga nanti kita akan bisa ikut sewa stand di Murjani. Kalau misalnya ada misalnya Expo Kalsel atau pas hari ulang tahun Banjarbaru, nah itu namanya Expo lokal. Nah di situ nanti kawan-kawan yang sudah lulus di kurasi satu akan bisa diikutkan di sana. Kemudian juga nanti ada semacam apa ya eh, semacam award, bukan award sih sebenarnya kayak semacam sertifikasi aja menyatakan bahwa kawan-kawan yang sudah lulus kurasi satu ini sudah dinyatakan naik kelas gitu ya. Kan? Kurasi kedua nanti itu kalau lulus itu udah bisa masuk di marketplace yang PLN Mobile, kemudian TJSL PLN Festival. Nah ini setiap tahun biasanya ada hari listrik nasional. Nah, ini acaranya sangat besar. Nah, biasanya kalau yang udah produknya lulus di kurasi 2 itu bisa masuk di TJSL PNL Festival. Kemudian Padi UMK Expo, itu biasanya kan antar beberapa BUMN mengadakan expo. Biasanya ini dimotori oleh PT Telkom. Nah, Expo Nasional contohnya nih seperti Inacraft ya, atau mungkin Festival Kuliner Nasional. Nah, itu kawan-kawan yang udah lulus di kurasi 2 nanti bisa diikutkan PLN di situ. Di program seperti itu. Nah, yang terakhir itu kurasi 3, ya ini udah OMK-nya udah siap ekspor gitu. Nah, promosinya akan dibantu oleh PLN ya untuk OMK-nya bisa ekspor. Nah, sekarang bagaimana proses pendampingan di OMK Banjarbaru ya seperti ini. Jadi pendampingan itu namanya itu istilahnya Business Development Service, itu istilah dari ILO dan juga UNESCO juga pakai, Bank Indonesia juga pakai, jadi namanya BDS. Jadi Business Development Service adalah sekelompok layanan yang dirancang untuk membantu pengembangan usaha. Jadi ini layanan itu dirancang, bukan asal-asal aja. Nanti kita di sini menurutkan berdasarkan need assessment, jadi kebutuhan. Jadi kita merancang gitu ya, bukan hanya sekedar pelatihan, pelatihan, pelatihan. Nah, dan kawan-kawan, mohon maaf ini ya saya kasih tahu duluan, jangan berharap bahwa nanti PLN mengadakan pelatihan itu ada uang transport atau uang sakunya. Jadi tidak seperti di pemerintahan ya. Mohon maaf nih saya sedikit duluan. Ya kalau ada alhamdulillah itu rezeki gitu. Nah, kemudian eh selanjutnya ini ada yang namanya kita menyebutnya alur pendampingannya seperti apa. Oke. Yang pertama dari database ya, itu diperoleh dari hasil registrasi, kemudian sesudah database terkumpul, kita melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini bisa saya lakukan nanti dengan kunjungan tatap muka ataupun secara online. Jadi tolong kawan-kawan, Bapak Ibu pelaku UMK, nomor saya disimpan. Nanti kalau sewaktu-waktu saya menelpon, bukan orang yang tidak dikenal, ya takutnya nanti dikira ini potensi penipuan gitu. Jadi disimpan nomor saya. Jadi saya berupaya sedemikian rupa nanti menyesuaikan kondisi bagaimana saya bisa melakukan eh, pendampingan nanti ya ataupun nanti saya melakukan interview, wawancara semua itu. Jadi kalau memungkinkan saya bisa nanti kunjungan, kalau tidak memungkinkan secara online, baik itu berupa eh, Zoom seperti ini ataupun nanti pakai WA call gitu ya, pakai telepon WA atau video call WA juga bisa nanti. Nah, kemudian begitu sudah diidentifikasi ya eh, kondisi usaha Bapak Ibu semua kita lakukan analisa dengan berpedoman pada
bisnis optimizing gitu ya. Jadi pengoptimalisasi bisnis, optimalisasi usaha, kita lakukan analisa kebutuhannya siapa yang dibutuhkan. Umpamanya nih ya, eh, setiap orang pasti berbeda. Seperti saya ambil contoh, mohon maaf ini Bu Woro. Bu Woro ini kan orangnya sudah malang melintang di dunia kuliner ya, ya. Jadi kemudian begitu saya lakukan analisa kebutuhan, ada beberapa hal yang dia perlukan untuk melakukan optimasi usahanya. Mungkin aja dari sudut flowchart produksi gitu ya. Pamannya nih karena dia bikin kuliner, terus layout produksinya di rumah kurang sempurna, sehingga loss materialnya banyak. Atau loss wasting time-nya banyak gitu ya, proses produksinya jadi terhambat, waktunya ini dan sebagainya. Itu begitu kita analisa. Nah, bisa juga nanti ternyata dari analisa kebutuhannya, oh ini Bu Woro perlu tambahan tenaga kerja. Ya, jadi kan kalau Bu Woronya subuh-subuh sudah ke pasar, ya nggak usah dong Bu Woro lagi yang apa bersihin sayurnya, bersihin lauknya, ikannya, ayamnya. Nanti perlu tenaga biar nanti di saat itu Bu Woro bisa fokus untuk tahapan produksi yang lain. Nah, itu salah satu contoh analisa kebutuhan. Nah, itu demikian juga nanti untuk bisnis-bisnis yang lain, kawan-kawan yang lain, nanti kita mempunyai sebuah acuan lah bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan. Nah, begitu sudah analisa kebutuhan ada, kita lakukan rekomendasi ya. Nah, rekomendasi ini macam-macam gitu ya. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kolektif. Nah, kalau yang bersifat kolektif, kita bisa melakukan mengajukan permohonan fasilitasi kepada PLN. Umpamanya gitu ya. Eh, ada kawan kita misalnya yang produksi keripik, ya, kemudian dia mempunyai peluang untuk pasar market yang lebih bagus, tetapi ternyata eh, harus dipersyaratkan umpamanya sertifikasi halal. Nah, ini yang nanti kita bisa ajukan kepada eh, PLN, minta dibantu fasilitasi sertifikasi halalnya. Nah, kemudian sesudah itu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah menentukan naik kelasnya para pelaku UMK. Gitu. Nah, kemudian cakupan pendampingan seperti apa sih? Apa aja sih yang kita dampingi itu ya? Pertama itu entrepreneurship ya, kewirausahaan. Ini yang paling penting. Biasanya ini misalnya itu mindset ya, mindset, kemudian tujuan hidup ya, kemudian perencanaan hidup apa semua di sini nanti. Karena begini, dari pengalaman saya beberapa tahun melakukan pendampingan ke UMKM, itu paling banyak itu adalah di entrepreneurship ini. Jadi kalau ini sebuah fondasi. Kalau ini tidak diperbaiki dari awal, itu kita lakukan treatment pendampingan apapun nggak bisa masuk gitu ya. Jadi istilahnya itu stagnan dia. Jadi dari kalau kita kita bikin sebuah tangga ya, nah, tangga entrepreneur itu dia tetap aja jadi beginner gitu ya, starting terus saja. Pasti mau ikut terus pelatihan, pasti ikut terus pelatihan, tapi goalnya nggak ada, nggak dapat dia. Jadi dia nggak bisa menapaki tangga-tangga berikutnya gitu ya. Nah, masalahnya tidak pernah sip. Biasanya ini orangnya ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya diri, ada yang mungkin juga karena merasa di zona nyaman ya, di zona nyaman. Jadi udah gini aja udah cukup gitu. Nah, kemudian kelembagaan ini adalah eh, bisnisnya itu sendiri sudah ini enggak terlembaga enggak. Paling penting itu adalah legalitas ya. Nah, biasanya kalau kita standarnya legalitas itu adalah NIB kan. Itu yang pertama dulu. Nah, nanti uh, mungkin kalau saya nggak tahu nih apakah semua sudah punya NIB atau belum. Nanti kalau memang belum, ada yang belum, nanti kita bisa sama-sama kerjakan. Karena pengalaman saya sih, waktu NIB mulai terbit itu yang pertama tuh saya yang banyak membantu kawan-kawan secara online gitu ya. Karena waktu itu masih zaman COVID, kita nggak ketemu. Nah, dari rumah saya bisa bantu mereka bikin. Sama dengan nanti ini tentang ini. Kemudian dari kelembagaan juga nanti bisa juga kita bantu masalah eh,
manajemen bisnis ya. Apakah nanti perlu memerlukan struktur atau segala macam gitu ya. Jadi ada pembagian tugasnya jelas gitu ya di dalam ini. Kemudian sumber daya manusia, produksi, pemasaran, keuangan, kemitraan. Nah, ini kemitraan ini paling penting karena zaman sekarang itu adalah kolaborasi. Nggak ada orang bisa sukses sendiri gitu ya. Jadi sekarang yang namanya kompetitor itu harus kita kurangin, kita jadikan itu adalah kolaborasi, jadi sinergi. Nah, itu bagaimana kita mengurangi resiko daripada kompetisi adalah dengan bermitra. Ya. Nah, kemudian juga layanannya seperti apa? Yang pertama itu ada konsultasi. Nanti kita bisa konsultasi ya, boleh secara offline maupun online gitu. Jadi konsultasi, coaching, mentoring ya. Ada tiga macam ini yang biasanya face to face gitu ya. Nah, apa bedanya konsultasi, coaching, dan mentoring? Konsultasi ini biasanya kita memberikan rekomendasi gitu ya. Udah apa istilahnya masalahnya A, rekomendasinya B gitu. Udah seperti itu. Tapi kalau coaching beda. Coaching ini biasanya kita membuka ruang untuk para pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian bercerita nanti kemudian masalahnya itu bisa terselesai dengan cerita yang Bapak Ibu sampaikan. Karena Bapak Ibu mungkin pada saat panik, pada saat punya masalah, ya ada semacam terhijab lah gitu ya solusinya pada di dalam diri sendiri gitu. Nanti dengan teknik coaching kita bisa bantu nanti bagaimana solusi atau masalah yang dihadapi. Nah, mentoring, mentoring ini adalah metode pelatihan, kok pelatihan, pendampingan yang bersifat teknis. Nah, mentornya ini adalah orang berpengalaman. Umpamanya nih ya, kawan-kawan Bapak Ibu ada mempunyai masalah tentang eh, digitalisasi. Umpamanya, waduh, ini saya sudah punya akun di Instagram, sudah bayar iklan Instagram, tapi kok kenapa nggak laku boncos, nggak ada laku saya. Nah, ini nanti kita akan upayakan mentoring, kita akan mendatangkan mentor yang berpengalaman tentang hal tersebut, yang mempunyai kemampuan tentang strategi advising atau pengiklanan di Instagram. Nah, nanti Mas Andi Rija nanti di website akan ada di situ ada kolom mentor gitu, daftar mentor. Jadi nanti kawan-kawan bisa bertemu dengan mentor yang dibutuhkan. Nah, jadi mentoring itu nanti akan dibimbing oleh orang yang sudah mempunyai pengalaman tentang masalah yang dihadapi. Masalah pajak, nanti ada mentornya yang mengerti tentang pajak. Atau masalah, eh, kalau kuliner kan biasanya itu secara teknis ya, biasanya itu masalah-masalah teknis proses kuliner itu kan macam-macam tuh. Misalkan bagaimana sih agar sambal ini bisa mempunyai keawetan yang lama, nggak cepat rusak, nggak cepat expired dan sebagainya. Nah, nanti kita carikan mentor yang mereka mempunyai pengalaman dalam pengolahan sambal yang awet gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tiga macam tadi itu adalah yang bersifat face to face ya, artinya orang per orang gitu ya. Jadi mungkin agak susah kalau konsultasi itu dua orang, tiga orang, tapi harus satu orang. Nah, kemudian kalau yang pelatihan, sertifikasi itu kan biasanya kolektif ya, kita tidak terbuka untuk semua orang. Nah, sampai yang terakhir adalah akses digitalisasi gitu. Akses digitalisasi ini saya merencanakan sih mudah-mudahan terkabul bahwa ke depannya nanti kita ada namanya pojok digital, digital corner. Pengalaman saya dari dulu-dulu melakukan pembinaan UMKM tuh ternyata apa ya, nggak bisa tercapai goal untuk masalah digital. Karena apa? Karena para pelaku UMKM ini keterbatasan waktu dan sumber daya, keterbatasan
eh, knowledge, pengetahuan, sehingga nggak mungkin bahwa dia harus bisa harus bisa mengakses digitalisasi. Nah, nanti kita akan coba nanti semacam tandem gitu ya. Jadi ada semacam eh, ketemu gitu ya dengan orang-orang yang bisa melayani kebutuhan digital. Umpamanya ada kawan-kawan yang sekarang kan lagi rame-ramenya kan bikin ini ya, bikin VT ya, video TikTok atau promosi gitu ya. Nah, ternyata ada kawan-kawan pelaku MK yang ibu-ibu yang, aduh saya susah bikin video yang menarik, nggak bisa di ini, nggak bisa di posting lah, nggak begitu menarik. Nah, bagaimana untuk memiliki video yang menarik ya tentunya harus ada kawan-kawan yang bisa membantu nanti untuk membuatkan videonya. Jadi kita tidak akan memaksa bahwa kawan-kawan pelaku MK ini harus bisa nggak. Tapi kalau memang tidak bisa, kita carikan solusinya. Jadi semuanya akan berjalan mengikuti zaman gitu ya, tapi dengan teknis yang beda-beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin pesan saya yang terakhir aja nih ya untuk penyampaian saya. Kalau setiap pagi itu kita sudah dua pilihan. Kita balik tidur lagi untuk nyambung mimpi kita, mengaruh lagi jadi orang banyak, atau kita bangun untuk mewujudkan mimpi. Jadi dua pilihan. Jadi terserah aja nanti kawan-kawan, Bapak Ibu pelaku usaha, terserah kawan-kawan mau memanfaatkan seperti apa peluang yang diberi PLN ini, mau dimanfaatkan atau tidak itu terserah. Dan ini adalah sebuah peluang. Nah, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tanya jawabnya nanti aja ya. Saya mungkin untuk Alright. ya kita tanya jawab nanti kita jadikan satu aja nanti ya. Kita mungkin nyambung aja ke Mas Andi nih. Mas Andi udah siap ya? Ya, siapa? Oke, baik. Mas Andi tolong dijelaskan kepada kawan-kawan semua tentang website kita. Jadi kawan-kawan semua, Mas Andi Rija ini adalah salah satu expert IT yang ada di Kalimantan Selatan yang bernaung di bawah sebuah perusahaan namanya Jawara Data, walaupun beliau banyak perusahaannya nih. Nah, kebetulan beliau sangat support dengan saya dalam hal hub ini. Nah, nanti beliau akan menjelaskan bahwa kita udah dikasih satu website oleh PLN, diserahkan ke kita, diserahkan bagaimana menggunakannya, silakan. Nah, ini nanti akan dijelaskan Mas Andi apa gunanya dan apa yang bisa kawan-kawan manfaatkan. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih Pak Rizra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal teman-teman semua di UMKM Banjarbaru dan sekitarnya. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Rizra tadi, eh, saya biasanya bergerak di bidang IT, digital marketing, kemudian bisnis digital. Jadi mungkin nanti kalau ada pelatihan atau pendampingan yang masalah digital, nah saya mungkin akan terlibat di situ membantu usaha teman-teman. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang web kita ya, yang di Hub UMKM ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai landing page salah satunya, kemudian nanti akan jadi database yang bisa dikelola untuk misalnya pelatihan, kemudian kurasi, dan lain-lain. Nah, ini karena masih tahap awal, jadi kita nanti mencoba mengisi ya. Jadi web ini kan ada daftar untuk UMKM-nya, jadi eh, kalau bisa diisi dulu, dilengkapi, sehingga menjadi profil UMKM yang lengkap gitu ya, supaya bisa diiklankan. Nah, saya mulai dengan share screen dulu. Nah, ini bisa terlihat ya.
Ya, baik. Website untuk Hub UMKM ini alamatnya ada di sini ya. Jadi Hub UMK min banjarbaru.id. Ya, jadi eh, teman-teman bisa mengetikkan ini di browser, mau di HP atau di laptop sama dia Hub UMK min ada tanda penghubungnya minus banjarbaru.id. Nah, sementara ini untuk webnya kita baru membuat untuk ini ya layanan utama ya, pelatihan, sertifikasi, kemudian consulting, mentoring, terus jejaring bisnis. Nah, cuman yang penting dari sini itu ada dua ya. Yang pertama, kita bisa mendaftar sebagai member. Nah, member atau anggota. Dan kedua, kita bisa mendaftar sebagai mentor. Kalau anggota itu berarti UMKM-nya. Ya. Kalau mentor itu nanti akan ada trainer. Jadi seperti kata Pak Rizla tadi, Hub UMK ini akan jadi kolaborasi antara UMK dengan trainernya. Nah, fasilitas di website ini kita sudah sediakan juga yang sebelah kanan bawah ini. Ini ada tulisannya halo Kak, ada yang bisa dibantu. Ini untuk CS ya, customer service-nya di Hub UMK. Jadi misalnya eh, kawan-kawan kebingungan atau apa itu bisa ditanyakan di sini ini lewat WA. Jadi nanti akan dijawab oleh CS-nya. Kemudian yang penting di daftar UMK. Jadi daftar UMK-nya itu mulainya di sini di pojok kanan atas itu ada dua, ada anggota sama ada mentor. Nah, untuk teman-teman kita cobanya di anggota ya. Karena mentor ini masih belum dan mentor ini nanti ada seleksinya. Kalau anggota si UMK ini langsung bisa diaktifkan. Kalau di hover ya atau mouse-nya ditaruh di atas ini atau diklik kalau di HP itu akan muncul submenu ya, pendaftaran anggota, login anggota, profil, direktori anggota sama logout. Pendaftaran anggota ini yang akan kita mulai pertama kali. Kemudian kalau sudah daftar nanti bisa login terus lihat profile. Kita coba dulu dengan pendaftaran anggota ya. Nah, kalau bisa sih sama-sama karena kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan sekarang gitu. Bisa kita perbaiki atau kita kasih tahu. Ini anggota, kliknya ke ini pendaftaran anggota ya. Nah, anggota, pendaftaran anggota. Tinggal diklik aja. Nah, akan masuk ke menu register. Ya, ini menu register ini isiannya sedikit. Username ini satu kata ya, satu kata yang mewakili eh, apa ya nama user gitu ya, satu kata. Dan ini nggak akan sama antar anggota satu dan lain. Ya, kalau username ini dia unik dia, jadi boleh diisi nama, boleh diisi usaha, terserah. Yang penting satu kata dia ya, nggak boleh ada spasinya. Misalnya saya nulisnya gini, member Jawara. Nah, ini dia akan satu kata gitu ya. Terus kemudian nama lengkap. Nah, nama lengkap ini boleh sama karena nama ini kan ada yang sama, ada yang enggak gitu ya. Jadi ini saya tulis begini, ada spasinya nggak apa-apa nama lengkap. Terus email, nah email ini harus email yang aktif ya. Karena nanti dari pendaftaran ini dia akan minta konfirmasi di email. Ya, kalau emailnya nggak aktif, nah ini nggak akan bisa diaktifkan usernya. Jadi emailnya harus aktif. Misal saya masukkan email saya, kemudian nomor WA. Nah, nomor WA ini sesuai dengan ini ya, nomor WA-nya ini teman-teman apa yang dimasukkan di sini.
Kemudian password. Nah, password ini ada yang aturannya ya. Kalau diklik yang di tanda tanya, minimal 8 karakter gabungan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi harus ada 8 gabungannya huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, itu boleh satu-satu boleh. Tapi harus ada ini huruf besar, huruf kecil, sama angka. Ini untuk ini ya security ya. Jadi untuk mengamankan supaya nggak gampang di orang. Oke, isiannya cuman ini. Nanti klik register. Nah, setelah register ada gini ya, terima kasih mendaftar. Sebelum Anda login, kami ingin Anda mengaktifkan akun dengan klik link aktivasi di email. Nah, ini adanya di email ya. Coba kita buka email. Nah, Neil. ya, ada di email ya. Nah, ini ada nih, ada di email ya. Ini yang saya. Nah, ini dia tulisannya. Aktifkan akun Anda, gitu ya. Nah, ini masuk ke email ya, Hukum MK Banjarbaru, ada tulisannya aktifkan akun Anda, klik aja. Nah, nanti di dalam situ ada tombol aktifkan akun Anda. Nah, terima kasih telah mendaftar, silakan klik tautan berikut untuk mengaktifkan akun Anda. Nah, kalau di email tinggal diklik di sini. Nah, itu sudah ada yang aktif dia. Ini udah aktif. Ya. Nah, kalau sudah ini masuk ke sini ini berarti sudah aktif. Ya, sudah aktif di sini. Ini masih kosong. Kita bisa ke view profile. Ya, klik view profile. Kalau mau ganti password, gantinya di sini. Ini view profile. Nah, ini pertama ini bisa dilengkapi foto ini ya, foto background ya. Ini ada foto covernya. Kemudian ada foto profil. Kemudian di bawah sini cuman ada dua ya, nama sama Nomor WA. nomor WA. Ya, nama. Nanti bisa kita lengkapi. Pertama kita coba lengkapi cover ya. Kalau lengkapi cover ini tinggal klik sini aja. Klik upload cover. Upload. Nah, ini sudah saya sediakan cover. Ya, covernya ukurannya 1000 kali 600. Di atas itu nggak apa-apa, nanti akan ada cropping di sini. Nah, gini ya. Jadi cover apapun masukkan aja. Nanti ini tinggal digeser-geser mana yang sesuai gitu ya. Nah, sini misalnya saya sesuai. Kalau sudah sesuai di save. Nah, jadi covernya. Kemudian untuk foto profil upload. Nah, ini misalnya. Nah, digeser-geser juga sama supaya pas. Kemudian di save ya. Ini.
Baik. Oke, kalau sudah dia gini, ada apa namanya foto cover, kemudian foto profil. Nah, ini karena baru dua, kita bisa melengkapi di sini ya, di tanda ini nih, tanda roda ini. Nah, kalau diklik, dia ada edit profile. Nah, jadi ada edit profile, kita klik edit profile. Nah, ini kita bisa tulis tentang kita tentang apa misalnya, keahlian atau promosi apa namanya, promosi usaha dan lain-lain. Nah, ini batasnya 180 karakter misalnya. Nah, misalnya saya tulisnya gini. Nah, misalnya saya tuliskan gini, ini jadi untuk statusnya, status yang akan tampil. Terus di bawah ini ada isian yang kosong ya. Nah, isian yang kosong. Oh, ini provinsinya masih ada di Banten. Nah, isian yang kosong ini nanti dipilih sini ya. Bentar, ini masih ini nih. Radio Banten. Nah, ini nanti gini. Ini dikasih nama usaha, kemudian provinsinya ini tampilannya agak ini nih. Bentar, saya cek dulu ya. Masa suaranya hilang ya, Bu Ruli? Kedengaran nggak? Halo, Bu Ruli? Nah, Kedengaran ya? hilang Pak, hilang Pak. Kedengaran.
kedengaran? Ya, kedengaran, kedengaran, sebenarnya kedengaran. Iya, bentar. Ini apa namanya? Saya edit dulu nih. Ini ketutup. Ya, mungkin nih Mas Andi ada merapikan lagi, membenarkan lagi nih untuk di eh, apa isian profilnya gitu ya. Jadi saya sambil ngomong ya Mas Andi boleh ya izin ya. Iya, iya, boleh, Pak. Mas Andi silakan aja utak-atik dari nanti di profilnya. Iya, Jadi saya editkan kawan-kawan dulu semua, ini kayak. kenapa ini harus ada gitu ya di website kita? Kemarin saya istilahnya tuh mengajukan dengan PLN hosting domainnya itu kan saya butuhkan seperti ini, websitenya seperti ini. Karena ini istilahnya itu namanya landing page ya. Kedepannya kita bikin landing page nanti sebagai salah satu media promosi bisnisnya kawan-kawan semua. Nah, yang tahap pertama dulu kita nanti collecting datanya seperti ini dulu. Kita coba kawan-kawan semua, ayo memanfaatkan isian profilnya dulu, masukin profil dulu. Nah, nanti ke depannya, kalau sudah lengkap profilnya, foto produknya ada, kemudian deskripsi produknya ada, kemudian apa istilahnya nama diferensiasinya ada, itu baru nanti linknya bisa digunakan buat promosi, ya. Link daripada yang ada di website kita ini Bapak Ibu semua bisa nanti taruh di apakah itu nanti dibikinkan link tree-nya di Instagram ataupun nanti masukin linknya di profil WA bisnisnya gitu loh. Jadi bisnis sekarang kan semakin banyak gitu ya tempat-tempat akses konsumen kepada kita itu peluang kita produk kita bisa dibeli orang diketahui orang itu makin besar juga. Nah ini adalah upaya kami bersama Mas Andi merancang website ini menjadi bagian daripada sarana promosi kawan-kawan semua. Nah itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, nanti website ini juga menjadi sebuah tempat ketemunya antara pelaku WMA dengan mentor. Ya, yang seperti hanya saya bilang tadi, kalau misalkan ada yang membutuhkan membuatan video apa, semuanya nanti ketemunya di sini. Nanti ada mentor-mentor, eh, adik-adik dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang biasanya malang melintang punya kepintaran bikin video-video TikTok, itu mereka nanti akan daftar sebagai mentor di sini. Nah, nanti bisa ketemu dengan eh, Bapak Ibu semua, apakah mau belajar atau menggunakan jasa mereka membuat video nanti. Nah, ini namanya nanti kita kita sebut dengan digital cornernya. Jadi Hub UMK Banjarbaru punya digital corner. Digital lain juga seperti itu nanti. Apakah nanti kawan-kawan mau pingin eh, istilahnya punya punya rekening digital untuk pembayaran nanti ada kawan-kawan kita juga yang mempunyai expert di bidang keuangan digital nanti. Jadi seperti itu. Nah itu. Nah ini bagus nih Mas Adi silahkan lanjut nih sudah ada nih upload produk sadu. Iya, Nah, dua silahkan Mas. iya. Cuman ada yang nongol ini, dan ini kayaknya ada yang error di sini nih. Di bawahnya ini kok ada provinsi lagi nih. Oh Di bawahnya WA itu kan, ada provinsi lagi kan. iya. Oh iya kenapa ada provinsi lagi Iya, yang di atas tuh. Di, tadi itu saya cari. Kemana nggak ada sih. Coba saya. Ini di atas sih ini. atau nih sambil dirapikan Mas Andi mengerapikan di websitenya. Ya, Pak silahkan kalau boleh ada deh. teman-teman, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang ingin bertanya tentang mungkin eh, websitenya boleh atau tentang masalah hub OMK-nya sendiri dengan saya boleh. Silakan kalau ada ingin yang bertanya. Saya senang sekali kalau ada yang bertanya gitu. Jadi antusiasnya kelihatan gitu. Silakan Pak Mas Ahmad Rofik, ada yang ingin ditanyakan Mas Ahmad Rofik?
Apa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Owner Game Store ingin melakukan pertanyaan seperti bagaimana caranya menghandle suatu produk yang sudah brandingnya belum belum apa ya belum naik supaya lebih tinggi lagi naiknya, kan kita punya kemasan sudah bagus, tapi cara menaikkan brandnya itu bagaimana caranya? Apakah lewat promosi yang lebih akurat atau promosi secara langsung dengan orang tersebut atau gimana? Baik. Oke, makasih Mas Ahmad Rafiq. Saya agak takut manggil Bapak karena orangnya tadi sangat muda sekali gitu tuh. Adek nggak adek? Nah, jadi ini pertanyaan sudah menjurus kepada teknis pendampingan sebenarnya ya. Mungkin apa istilahnya itu belum saatnya sebenarnya gini. Nanti itu bagian daripada proses pendampingan kita dan begitu sudah saya lakukan asesmen nanti kita face to face dengan Mas Ahmad Rafiq nanti baru nanti kita bisa definisikan seperti apa. Jadi cuma gambarnya seperti ini ya. Dalam bisnis inti utama itu adalah produk kita harus dibeli orang gitu ya. Ya, Bisnis seperti itu gitu. Kalau tidak ada yang membeli, ngapain kita bikin? Ya. Nah, untuk bisa terwujudnya produk itu dibeli orang, itu banyak sekali yang melatar belakanginya ya. Banyak. Baik dari segi produknya sendiri, kemudian juga dari segi konsumennya sendiri gitu ya. Nah, kemudian di samping itu, di luar itu juga ada nanti masalahnya itu adalah bagaimana informasi produk itu udah sampai ke konsumen atau belum gitu ya. Saya biasanya sih bertahap melakukan pembinaan seperti itu. Kalau buat saya yang paling pertama itu adalah eh, kalau istilahnya itu namanya itu kesesuaian pasar gitu ya. Produk market fit gitu ya. Jadi sesuai. Jadi artinya eh, produk kita itu udah sesuai nggak dengan kebutuhan konsumen begitu. Biasanya sih saya mengajak para pelaku UMKM melakukan tes atau uji gitu ya. Jadi kalau produk itu ternyata belum dibutuhkan konsumen dan mungkin salah channel, sebagus apapun eh, kemasan nggak akan menjadikan itu sebuah transaksi begitu. Tapi tenang saja, Mas Ahmad Taufik, nanti kita sama-sama diskusi lagi nanti itu kendalanya seperti itu memang banyak. Baik, mungkin itu sementara ya Muhammad Taufik ya. Nanti kita ini lagi kita intensif lagi konsultasinya. Bu Ruli silakan Bu Ruli udah raise hand. Halo Bu Ruli, silakan Bu. Oh enggak, bukan raise hand ya ya. Ada lagi yang ingin bertanya selain Mas Ahmad Taufik? Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Herudin, Assalamualaikum. silakan Pak Haji. Oke, masih Pak. Diskusi aja barangkali Pak kita. Yang pertama, kami di link Zoom hari ini ada beberapa yang masuk. Ibu Herlina, ada Ibu Nurhayatnya, ada Mama Naila, ada Ayah di sini yang grup kami. Kami di Murung Kenanga ada grup Pak, ada grup namanya UMKM kawasan UMKM Desa Berdaya Air Santri Murung Kenanga. Kita bikin grup ini gunanya untuk memastikan bahwa kami bekerja tidak sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih ini diterima sebagai binaan dari Hub PLN, UMKM PLN Banjarbaru, di mana potensi besar bagi Mas Rafiq ini masuk di grup kami yang untuk masuk ke pasar online, tapi memang
Ini karena baru ya, Gema Store karena baru. Ini menaungi ada beberapa UMKM, terutama UMKM yang berbasis kuliner. Ya ada di Gema Store ID di Shopee-nya. Nah, mungkin bisa dibantu nanti Mas Rafiq Shopee-nya di UMKM supaya paling tidak Pak Rizla dan teman-teman PLN bisa ikut mempromosikan link pasar online yang sedang digagas oleh Mas Rafiq dan kawan-kawan bersama gerakan masyarakat muda Desa Berdaya Air Santri Murung Kenanga. Ini yang menjadi catatan kami, sehingga kami di grup ini ada grup supplier bahan baku atau supplier, ada grup dan ada grup masyarakat. Nah, 3 grup ini kami terutama kami sebagai, ya kalau saya sih di konveksi, tidak di kuliner. Ada beberapa yang kuliner, ada yang catering juga, ada yang cemilan, dan mungkin nanti sektor-sektor lain kita akan bina secara bertahap. Barangkali informasi Rizla, kami undang Pak Rizla datang ke Desa Berdaya Air Santri Murung Kenanga, nanti saya share peta lokasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haji Herudin. Insyaallah nanti ada undangan ini saya hadir. Mudah-mudahan nanti kapan waktunya saya bisa atur nanti waktunya Pak. Luar biasa. Jadi udah klasterisasi sudah ada. Jadi entrepreneurship di tingkat klasterisasi desa sudah luar biasa Pak Haji Herudin. Baik, ini kelihatannya Mas Ani udah lanjut bisa melanjut ya nih ya. Iya, Baik, bisa. Mas. Saya lanjutkan dulu aja. Nah, baik, Bapak Ibu ya. Ini saya lanjutkan lagi. Ada error dikit tapi nggak ngaruh ya. Jadi bisa diisi nama usaha di sini ya. Kemudian dipilih provinsinya. Nah, provinsinya ini kita dua ya. Jadi Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah ini. Berdasarkan permintaan dari PLN-nya ya Pak Yariza. Iya. Nah, kalau Kalimantan Selatan yang dipilih, maka di sini ada pilihan kota kabupaten. Nah, kalau Kalimantan Tengah di sini juga sama. Ada pilihan kabupaten, dipilih aja yang sesuai ini domisili ya. Nah, kemudian dilanjutkan di sini ngisi alamat. Jadi setelah pilih provinsi kemudian kota kabupaten dilanjutkan dengan alamat lengkap. Nah, alamat lengkap. Terus yang ini sebenarnya bukan foto produk, ini foto tempat usaha ya. Nah, ini foto tempat usaha, misalnya ada kios atau apa namanya kantor itu bisa diunggah di sini. Nah, ini foto tempat usaha. Kemudian saja lokasi usaha. Nah, ini lokasi usaha ini yang sudah ada di Google Maps. Kalau belum ada di Google Maps, nah itu nanti bisa ikut ini ya, ikut pelatihan untuk Google Business Profile. Artinya usaha Bapak Ibu itu nanti ada ditaruh di Google Maps. Nah, itu yang dimasukkan namanya apa gitu. Saya masukkan ini punya saya Jawa Data. Nah, ini nanti akan otomatis dia mencari. Terus yang provinsi ini nggak usah dipilih. Ini lagi error mau saya hapus. Nanti yang provinsi yang benar yang di atas ini. Nah, kemudian untuk Facebook ini bisa dipilih ya mana yang punya. Misalnya punya Facebook, Instagram atau YouTube atau TikTok. Nanti linknya ditaruh di sini. Nah, jadi linknya facebook.com/apa gitu ya. Misalnya facebook.com/. Nah, misalnya gini. Instagram juga sama. Nah, ini. Kemudian di sini, nah ini baru foto produk. Jadi foto produknya kita sediakan 3 sementara ini. Foto produk 1, 2, 3 gitu ya. Nanti di upload foto produknya. Nah, kalau sudah nanti update profile. Ini saya update profile dulu. Nah, ini jadinya kan begini.
Iya. Nah, dari atas ini nama lengkap, usaha, provinsi, kemudian kota kabupaten, alamat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah ada di Google Maps ya atau Google Business Profile, itu langsung dia muncul. Saya tadi ketikkan Jawa Data gitu ya, dia langsung muncul posisinya. Nah, ini sudah terekam di Google Maps. Nah, untuk WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram di sini ada, di atas ini juga ada. Nah, semakin lengkap ya ada foto-foto tadi. Ini semakin semakin banyak di sini tampilannya nanti ya. Nah, maksud kami ini bisa jadi profile. Profilnya yang mana? Yang ini, yang atas ini. Kan ada hub UMK min banjarbaru.id user. Terus ini, nah member Jawara. Nah, jadi ini di copy ya, dibuatkan linknya. Itu nanti orang bisa berkunjung ke sini. Nah, ini jadi semacam landing page-nya. Nanti bisa dibagikan di Facebook atau di mana gitu. Nah, ini semacam landing page. Kalau orang mau menghubungi, nanti dia bisa ngeklik di WA sini. Nah, nanti kan dia akan membuka ke WA-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada pembeli atau apa, dia bisa langsung menghubungi ke tempatnya Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, saya rasa ini untuk penjelasannya. Ya, kemudian kalau mau keluar bisa logout di sini. Ya, di sini ada logout yang tanda ini atau dari atas ini juga bisa. Nah, logout. Kenapa harus logout? Nah, ini sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa kalau dipakai sendiri. Cuman kalau dipakainya di komputer orang gitu ya, itu harus di logout. Kalau nggak dia nanti bisa ngedit-ngedit di sini, terus baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau di komputer sendiri nggak perlu logout juga nggak apa-apa. Kalau dipakainya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk direktori. Direktori ini untuk melihat anggota yang lain ya. Jadi misalnya anggota yang ada ini siapa aja gitu. Nah, kliknya di direktori sini. Nah, ini kan muncul kan beberapa yang sudah. Nah, tuh. Nah, kalau sudah ada foto profile, kemudian ada backgroundnya, ini tampilannya dia jadi bagus. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalnya ini Mas Ahmad Rafiq ya. Kalau saya klik, nah ini jadi landing page-nya dia ya. Nah, ini ada WA. Nah, ini kalau diklik ya ke WA nanti. Kontak ke Mas Ahmad. Nah, ini. Oke, itu aja kalau dari saya, Pak Rizla. Jadi lebih ke melengkapi profil supaya nanti di direktur anggota ini ada banyak ini. Nah, nanti bisa kolaborasi atau siap atau gimana di antara anggota di sini. Nah, mentor juga sama ya. Mentor karena ini kita belum ada mentor, masih apa namanya masih akan pendaftaran. Jadi mentor itu nanti akan tampil di sini juga. Nah, di direktori mentor di sini. Siapa yang mau nyari mentornya di sini ada nantinya. Itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Rizla. Baik, Pak kasih Mas Andi. Mudah-mudahan nanti ini eh, bisa jadi sarana yang bermanfaat buat kawan-kawan semua, Bapak Ibu. Pelan-pelan aja nanti dimasukin di sini ya untuk profilnya. Eh, Dan ini kita sudah mencoba memfasilitasi dengan cara-cara yang lebih lebih modern gitu ya di HPMK ini. Karena ini terus terang aja nanti bagian daripada evaluasi juga oleh dari PLN. Apakah sudah memanfaatkan betul fasilitasnya yang diberikan di sini? Ya. Eh, atau ada yang ingin bertanya tentang websitenya? Silakan. Bu Ruli ada yang ingin tanyakan Bu Ruli? Bu Woro?
Belum ada, Pak. Nanti tanya lagi. Oh, belum ada ya. Iya, dipasang nanti Bu. Jadi bisa dibagi-bagi nanti linknya di Facebook atau di WA gitu. Yang lainnya ingin bertanya atau ada usulan nih kegiatan kita apa aja gitu untuk di hub ini? Saya sih rencananya nextnya ya sesudah ini nih mudah-mudahan nih kawan-kawan bisa memberikan penilaian ya. Sesudah ini mungkin saya masih optimasi Zoom-nya aja dulu. Tahap berikutnya mungkin nanti kita akan buka Zoom, tapi isinya itu adalah kawan-kawan promosikan produknya, kawan-kawan menyampaikan bisnisnya gitu. Nah, ini bagian daripada saya melihat kemampuannya bagaimana menceritakan bisnisnya gitu. Dan juga ini akan memberikan sebuah eh, cara kita apa ya saling berkenalan gitu ya. Nanti sebagai awal daripada kolaborasi. Jadi nanti yang di Murung Kenanga nanti dengan yang Banjarbaru saling mengetahui gitu. Jadi bisa nanti peluang berkolaborasi gitu. Jadi rencana ke depannya sih gitu nih next Zoom-nya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu semua setuju nggak kalau kita adakan seperti itu? Ya, Iya Pak. Setuju, setuju. Pak. Setuju ya. Setuju, setuju. Nanti kalau mau share screen boleh, mau misalkan mau bikin ada materinya pakai PowerPoint boleh, itu nggak apa-apa. Saya lebih senang uh, kalau kita agak variatif gitu ya, dikit. Oke, ada usulan lagi nggak nih kegiatan kita apa aja nih? Kalau masalah event gimana, Pak? Event. Baik. Nah, kalau event biasanya begini ya, karena ini saya terus terang aja, kita ini kan masih dalam tahun pertama gitu ya. Tahun pertama itu memang ada apa hub itu memang dari PLN itu ada semacam SOP-nya. Nah, Karena memang ini menyangkut dengan kebijakan-kebijakan Kementerian BUMN tentang standarisasi operasionalnya hub itu di tahun pertama seperti apa, seperti apa. Jadi mungkin tahun pertama ini kebanyakan mereka melakukan monitoring, evaluasi kesungguhan kita gitu loh. Saya juga tidak berani menjanjikan pelatihan-pelatihan yang offline gitu ya. Yang misalnya kita harus ada acara ngumpul seperti yang biasa-biasa orang lakukan. Nah, tetapi ini saya akan mencoba mensiasati nanti bahwa kita mungkin bisa kita melakukan acara offline tapi dengan kapasitas yang agak kecil. Umpamanya nih, saya mengadakan kegiatan di Murung Kenanga, ya. bisa, bisa. Nah, itu di belakang Mas Ropik itu kelihatannya itu ada kursi-kursi itu ya. Nah, bisa kita di situ ngumpul gitu ya, diskusi bareng. Nah, ini bagian acara atau event yang nanti menjadi bahan monitoringnya PLN gitu, bahwa keseriusan kita dalam dalam melaksanakan program HUB. Jadi HUB ini beda ya dengan rumah BUMN, dengan PLUT itu beda. Jadi jangan disamakan nanti. HUB ini lebih banyak berharap eh, aktifnya gitu, aktifnya para para mitra-mitra binaannya PLN gitu ya aktifnya. Kalau kalau untuk sementara sih kita belum ada diminta untuk setor produk ya, bukan nggak seperti di rumah BUMN biasanya setor produk tuh berpajang gitu ya di galeri apa. Nah ini kita nggak ada, kita belum nyampe ke sana. Tapi saya juga akan berusaha nanti seefektif mungkin bahwa yang namanya promosi, marketing, pemasaran pada tempat yang sesuai dengan ininya, dengan targetnya gitu ya. Kalau ngapain ini saya di komplek PLN ini di kantornya HUB ini ditaruh-taruh produk nggak buat apa gitu kan? Nggak ada yang datang, nggak ada yang mengunjung. Nah, jadi seperti itu.
Jadi kalau masalah event nanti kita atur bagaimana ininya, teknisnya supaya kita bisa bisa ada juga kegiatannya. Tapi kalau yang Kan pelatihan kan latihan, Game Master itu hanya tidak memiliki usaha online tapi buka kafe juga, punya kafe. kenapa Mas Rafi punya KP ya? Ya, Wih, baru keren. 2 hari buka. Wis, mantap. Ada KP-nya ini. Nah, jadi kan punya usaha offline sama online. Mm-mm. Jadi harap anggota-anggota PLN datang ke tempat itu untuk promosi. Iya, iya. Bagus itu. Mudah-mudahan jadi contoh buat di klaster yang lain nanti. Umpamanya misalkan di mana ya? Kalau di ini kalau di Purun kan ada juga nih klasternya Purun Al Firdaus ini. Tuh Kampung Purun juga tuh sudah lama juga klasternya itu. Nah, mungkin daerah lain ada yang lagi pengen klaster apa gitu kan. Bisa nanti seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya Pak Rizla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Woro silahkan. Ya Pak, itu nanti apa ada kurasinya Pak? Soalnya tadi disampaikan ada tahapan-tahapan kurasi gitu. Nah itu apa ada tahapan kurasi gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada sih tahapan kurasi-kurasi ya yang memang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Andika tadi. Ini saya coba share screen ya. Bentar. Nah, jadi kalau saya nggak salah tangkap tadi yang dipaparkan oleh Pak Andika tadi, bahwa ada 3 kurasi yang dilakukan oleh PLN nanti dengan HAP, bahwa kalau yang pertama itu, kurasi pertama itu untuk menentukan nanti apakah pelaku UMK-nya produknya udah bisa masuk katalog produk unggulan gitu ya. Kemudian apakah juga bisa diikutkan dengan di ajang ekspor lokal. Umpamanya nih, kan kita setiap tahunnya di Murjani ada ya Bu ya, ekspor Kalsel tuh ya, ya Bu Wara ya. Ya, ya. Nah, kemudian ada hari ulang tahun, Ya. hari lahirnya Banjarbaru juga ada kan. Nah, itu mereka siap sedia nanti menyewakan stand istilahnya lah buat kita isi produk, kita pameran. Tapi yang ikut itu harus lulus dulu kurasi tingkat 1 gitu. Jadi Iya, seperti iya, iya. itu. Nah, kurasi tingkat 2, tingkat 3, yang seperti itu. Yang ini kan yang tadi marketplace PLN Mobile itu. Iya, iya Nah, Pak, itu ada. ya ini yang biasanya TJSR PLN Festival ini kan hari lahir PLN, hari listrik. Tadi Oh, explorational itu bisa kayak kayak apa Inakraf gitu ya gitu. Ini iya, yang tadi dijelaskan sama Pak Andika tadi. iya tadi. Ketangkap ya Bu Waro ya? Paham ya? Enggak Pak. Ya, berarti harus melalui kurasi dulu produk kita, jadi nanti bisa Iya. istilahnya bergabung dengan PLN gitu ya Pak, atau Ya, gimana Pak? kalau bergabung sih udah bergabung pasti, tapi untuk dapat Ya. fasilitasinya itu yang apa-apanya Oh, dikurasi dulu. iya. Kalau bergabung pasti Oh, bergabung, siapapun boleh bergabung. Nanti kan juga iya. saya sebagai sebagai ini pengelola hub ini kan juga membantu eh, Bapak Ibu sekalian itu untuk produknya bisa bagaimana nanti bisa lulus kurasi gitu. Jadi kita Oh, lakukan lah gitu. perbaikan-perbaikan gitu ya sesuai kebutuhan nanti. Oh, Ih, iya Pak, siap. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Rizla. sama-sama Bu Oro. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Ruli? Ada Pak. Halo. Halo, ya. Oke. Baik Pak, saya Eti Pak, saya temannya Mbak Woro. Oh ya, Eh, ada satu yang saya tanyakan, ini beberapa rekan yang tergabung di dalam hub ini itu punya produk bentuknya eh, produk kering ya Pak ya. Dan ada yang standing pouch atau semacam itu yang dikemas dalam standing pouch rata-rata sudah pada bagus-bagus gitu. Saya newbie Pak. Saya catering dan ada beberapa produk bakery itu. Dari produk yang saya miliki, eh, boleh dibantu Pak? Saya apakah memang masuk kategori
yang ada di hub ini atau gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, Bu Eti, jadi jangan jangan istilahnya jangan jangan berpikir di produk dulu kami memilih produk enggak, tapi buat kami apapun gitu ya bisnisnya ya sepanjang itu merupakan sebuah usaha mikro kecil itu tetap kita bantu. Tapi tentunya perlakuannya beda-beda ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Ini jangankan itu yang seperti Pak Haji Hairudin kan produknya eh, apa tadi Seksi. konveksi. Nah, itu beliau malah duluan juga dapat fasilitasi dari PLN melalui klaster kampung berdaya gitu. Hmm. Nah, jadi jangan khawatir, nanti tetap semangat aja bisnisnya kita majukan terus. Terus nanti kalau ada permasalahan apa itu didiskusikan. Jadi begini ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, pengalaman saya dalam membina usaha mikro kecil dari tahun lalu, beberapa puluh tahun puluhan tahun yang lalu, sejak saya bergabung di Kementerian Koperasi UKM, bahwa sebenarnya bisnis development service itu intinya adalah pendampingan. Pelaku usaha-usaha mikro itu perlu teman sebenarnya. Harus ada teman. Harus ada yang bisa diajak ngobrol. Ya Ya, benar. Gak, Nah, gak, gak mungkin gitu ya jalan sendiri tanpa ada teman. Saya pengalaman dulu saya waktu awal-awal saya di Plut dulu ya tahun 2013 itu saya hampir tiap hari tiap malam tuh dapat WA dan chattingan gitu ya. Nah dari situ menimbulkan oh ini ternyata teman-teman ini perlu teman, perlu curhatan gitu ya cerita. Nah, dari situ semangatnya muncul gitu loh karena merasa ada ibaratnya berjalan di gelap tuh ada lampu senter itu ya enak ini ya ya Bu Ruli ya gitu ya Bu. Jadi kalau jalan sendiri aja tuh katanya aduh bingung kadang-kadang rasa percaya dirinya kurang gitu ya. Nah, itu. Jadi Bu Eti seperti itu ya jangan jangan aneh ya jangan jangan patah semangat, jangan takut karena masalahnya produknya produknya basah gitu ya, catering, terus nggak ada fasilitas nggak pasti dapat. Terus nanti juga kolaborasi juga pasti dapat itu kayak Ahmad Rafiq tuh dia punya kafe gitu ya. Nah, yang lain juga ada. Ini Pak Adiansyah juga nih orangnya kan beras nih baru muncul tadi. Ah, udah bisa semua. Jadi jangan khawatir nanti. Oh, Ya. oke Pak. Baik, baik, baik. Eh, ini aja sih Pak, ngeliatin teman-teman yang lain kan memang produknya udah siap kirim, siap, nah gitu loh Pak. Nah, apa namanya, ya nanti em, bila nanti akan ada pelatihan apapun, mau offline atau online, memang saya sudah identifikasi pelatihan apa yang saya perlukan supaya bisa pengembangannya akan jadi lebih baik gitu. Dan pasti dukungan dari HAP ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rizla. Sama-sama Bu Eti. Yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin ya mengajukan? untuk Om Andi boleh bertanya, apakah Silakan, ini silakan, profil sudah lengkap? Mas Andi. Ya, gimana? Sudah lengkap? Oh, profil. Oh ya, Wah, bentar. lengkap Saya udah tuh. lihat. Foto-foto produknya udah penuh udah. Nah, coba di ini, Mas Rofik ya. Coba Ya. linknya ditaruh di sini, di chat ini. Di chat, di Jadi copy ke kita chat bisa tinggal nggak? klik di chat sini, di chatnya Zoom. Bisa. Di copy ke situ. Nah, Hmm. copy ke situ, jadi bisa kita klik nih di chat, meeting chat. Ada apa namanya? Ada titik tiga itu yang di pojok kanan bawah, more itu. Klik, terus ada chat, klik aja. Nah, ini sekalian untuk latihan kalau membagikan ini ya, membagikan link ini. Oh, ini ada yang usul untuk pembuatan landing page. Nah, itu Pak Rizla di chat dari Bu Mayang ya. Oh iya iya oke. Baik. Jadi begini, ini sangat bagus sesuai dengan target saya rencana dulu ya. Iya, Eh, jadi kalau terus terang aja nih kalau kita berbicara tentang pembuatan website gitu ya,
landing page. Kalau kita adakan secara offline biasanya itu agak susah ya Mas Andi, pengalaman kita ya. Susah. Asal ada tempatnya itu sih. Ya, Ya, masalah tempat, jaringan, dan semua. Karena kan biasanya kalau kita pelatihan itu langsung praktek gitu ya. Susah. iya. Tapi kalau misalnya secara online seperti ini, biasanya akan lebih mudah dengan Zoom ya. Jadi masing-masing, tapi ya perangkatnya harus dua biasanya sih. Ya, kalau mau pakai laptop untuk monitoring Zoom-nya, kemudian HP buat bikin landing page-nya atau sebaliknya gitu. Nah, eh, cuman saya khawatir juga nanti kalau terlalu dipaksakan pelatihan landing page ini, fokus teman-teman akhirnya nanti kerja landing page-nya gitu ya. Terus landing page-nya gitu, bikin landing page saja, tapi produksinya kurang maksimal dan apa sebagainya. Saya malah kemarin berpikirnya kayak gini, UMKM itu yang nggak sanggup bikin landing page dibikinkan gitu, difasilitasi gitu. Jadi umpamanya seperti Ibu Mayang nih perlu landing page. Waduh, saya nggak bisa bikin katanya, saya kerepotan belajar apa. Udah dibikinkan aja. Landing page itu tahu ya landing page ya. Landing page itu ya seperti website juga, tapi agak simpel gitu ya. Biasanya digunakan untuk sarana promosi gitu, simpel. Nah itu kita insya Allah nanti di hub ini ada programnya landing page nanti. Cuman saya masih belum belum bisa memformulasinya seperti apa. Tapi yang jelas itu bagian daripada program saya yang eh, saya ini apa istilahnya itu saya sebut dengan akses digitalisasi. Jadi kita ada program namanya akses digitalisasi. Landing page salah satunya adalah programnya itu. Nah, bagaimana nanti outcome-nya itu adalah bagaimana nanti para UMK mempunyai landing page. Bukan UMK bisa bikin landing page. Jadi jangan ditukar ya. Jadi saya berpikiran UMK dari membernya Hub UMK Banjarbaru ini punya landing page. Bukan artinya saya nanti mengharuskan UMK yang ada di hub kami ini harus bisa bikin landing page. Jadi nggak seperti itu. Jadi Pak Mandi, ya paham ya. Jadi mempunyai landing page bukan berarti Anda semua harus bisa bikin sendiri nggak? Setuju nggak kalau Nah, iya, setuju iya nggak? sih. Setuju nggak? Halo, mana Bu Mayang? Bu Mayang? Bu Mayang? Bu Mayangnya kok nggak buka suara? Di respon. Ada Pak, ada Pak. Nah, Nah, itu. Sambil produksi. Bu Mayang mau bikin sendiri atau mau dibikinkan landing page-nya? Artinya begini Pak, saya mengikuti kebijakan. Kalau untuk mau masuk-masukan itu kan kami terkadang karena kerepotan atau juga karena ya mohon maaf Pak, saya termasuk gaptek seperti itu loh Pak. Jadi kadang harus diarahkan seperti ini loh baru bisa. Nah, seperti itu sih Pak. Artinya untuk kalau pembuatan kan mungkin memang sudah ada ininya ya Pak. Kami untuk apa seperti yang disampaikan tadi Pak Andi masalah bagaimana sih untuk punya kayak gitu loh Pak, punya landing page. Ya, baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi eh, saya punya outcome-nya itu ya, itu punya landing page. Tapi bagaimana untuk mempunyai landing page tadi, saya tidak akan mengharuskan bapak-bapak, ibu-ibu, pelaku UMK itu harus bisa bikin sendiri enggak. Ini adalah kekeliruan yang dulu saya lihat gitu ya. Dulu sering diadakan pelatihan-pelatihan, suruh moto produk sendiri, suruh eh, desain kemasan sendiri dan semuanya. Tapi ternyata nggak sampai ketujuannya adalah meningkatkan bisnis gitu. Nah, kalau saya sekarang mulai mencoba cara
yang strategis, bagaimana caranya akses digitalnya tadi itu adalah memajukan usaha. Memajukan usahanya itu adalah meningkatkan marketing, meningkatkan pemasaran dan penjualan gitu ya. Nah, jadi bukan outputnya Bapak Ibu harus bisa bikin landing page, enggak. Harus kayak harus jualannya yang kuat gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti makanya nanti kita di hub ini ada nanti yang namanya mentor. Siapa yang bisa, yang mumpuni ilmunya, monggo jadi mentor. Mentor ini nanti mendampingi atau melayani para pelaku usaha yang nggak bisa, gitu. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya, berkomentar? Mungkin waktu kita jangan terlalu lama ya. Ini sudah hampir setengah 12. Setengah 12 ya kita tutup ya, 11.30 ya. Satu lagi Om Andi. Ini kan Iya. websitenya cuman ada Instagram sama TikTok sama Facebook ya. Kenapa nggak ditambahin Ya. aplikasi kayak Shopee atau Lazada yang lain-lain supaya orang tuh langsung laginya ke toko. Oh, kalau itu coba nanti di saya lihat ya. Tapi kalau dicantumkan bisa sih. Cuman kalau langsung diklik itu, nah itu yang saya cek dulu nanti ada nggak di opsi pilihannya form itu. Ya, dan harus ada juga itu link link WhatsApp-nya kan sudah ada. Nah, langsung orang klik. Maksudnya ada. Nah, ini itu aja tuh. Oh ya, berarti linknya langsung ke marketplace-nya ya Mas Andi ya. Nah, Ya, pakai yang URL itu lah nanti. URL, iya. Mudah-mudahan nanti bisa. Nah. Oke, ada lagi. Yang lain ada lagi? Izin masuk Pak. Izin masuk. Silakan Pak Diansah. Ini Pak, ini kan telat masuk tadi Pak ya. Nah, jadi bisa juga Pak dikirim ulang untuk materi yang landing page tadi biar nanti kita pelajari sendiri Pak. Karena telat masuk tadi Pak ada visitasi dari kementerian. Oh, jadi gini Nah, ya. itu aja Pak. Oke Pak Adiansa dan kawan-kawan yang lain, ini kan Zoom ini saya saya record nih, ya, saya rekam. Nah, nanti mungkin insya Allah nanti saya akan upload di YouTube nanti YouTube-nya HUMK. Jadi nanti linknya saya kasih nanti, jadi tinggal, cuman itu di privat aja nanti ya Mas Andi ya di ini ya di YouTube-nya ya. Oke, siap, 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 siap. Nah, jadi rekaman Zoom ini nanti saya upload di YouTube aja nanti, jadi biar mereka bisa nonton ulang. Siap, siap. Oke, ada lagi yang lain? Bu. Nah, ini sebagai contoh di akun Instagram. Ini ada link. Jadi kalau langsung dikunjungin toko ini, baginya itu ke Shopee. Oh, yang kayak Linktree itu ya? Nah, ini nama tokonya. Nah, tampilannya langsung seperti ini. Kalau bisa seperti itu juga websitenya. Jadi orang tuh langsung masuk ke tokonya. Oke. Ya, sip, bagus tuh. Supaya memudahkan pembeli Iya. atau konsumen lain. Jadi langsung tekan link itu langsung laginya ke toko Shopee. Ada lagi yang ingin bertanya?
cukup sampai di sini. Oke, baik. Mungkin izin Mas Andi, mungkin kita closing ya. Iya, Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa arrange lagi nanti untuk Zoom berikutnya nanti. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih ya sudah berkenan hadir di meeting pertama kita, online kelas kita yang pertama ini. Eh, Rasa bangga saya terhadap kawan-kawan semua begitu semangat untuk sama-sama kita sukses di FOMK gitu ya. Dan saya berharap bahwa ini merupakan sebuah terobosan di Kalimantan Selatan, bahwa kita bukan pelaku usaha mikro kecil yang lebay gitu ya, Ah, ya. ya adalah pelaku usaha mikro kecil yang punya eh, karakteristik yang membanggakan gitu ya, dan memang punya semangat yang tinggi untuk maju, tangguh secara mandiri gitu ya. Jadi mungkin agak agak beda juga dengan orang-orang ya yang biasanya mungkin akan bersemangat ikut-ikut di kegiatan pembinaan pendampingan UMKM kalau kegiatannya ada di hotel atau apa ya. Jadi kalau kita mungkin lebih lebih mencari hasilnya lah yang pasti gitu ya. Jangan sampai nanti kita cuma hanya sekedar dapat pengalaman-pengalaman, tetapi eh, tidak berdampak terhadap bisnis kita gitu ya. Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, eh, di akhir acara ini saya mengucapkan juga mohon maaf kalau sudah ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan saya mengharapkan Bapak Ibu tetap semangat menjalankan usahanya dan terus pantau info informasi yang di grup WhatsApp ya. Kemudian juga sering-sering aja klik dikunjungi website kita. Soalnya nanti di situ juga ada info-info. Nah, eh, saya akhiri dengan doa mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan usahanya semakin sukses, semakin maju. Wabillahi taufiq wa hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling support Terima kasih semuanya. Pak Rislat, Pak Makasih. Andi dan semuanya. Assalamualaikum. Paling support ya, semangat. Kita saling support di sini, semangat untuk bekerja menuju kesuksesan.